Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-37. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-37 ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Karena belakangan ini panasnya luar biasa banget. Di dekat rumah saya di Ciracas itu sampai ada kabel terbakar ya. Jadi dari siang sampai malam tuh abang-abang provider internet tuh sibuk benerin kabel yang kebakar tuh banyak banget. Jadi emang panasnya tidak lumrah ya. Atau the hot is not public ya. Panasnya orang umum. Penting buat teman-teman yang mungkin aktif di luar untuk pakai sunscreen. Bukan biar putih atau nggak belang, bukan. Tapi supaya kulit kita nggak langsung terpapar UV dengan intensitas yang cukup ekstrim belakangan ini. Yang secara kesehatan juga kayaknya berbahaya gitu ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang produk lokal. Ya, sejak ngebahas strategi membelokkan pelanggan oleh dua brand produk lokal yang keren banget ya di episode sebelumnya, saya jadi penasaran gitu sama banyak produk lokal. Apalagi kan kita mau kedatangan tamu besar kan, tamu besar dalam tanda kutip ya. Siapa lagi kalau bukan e-commerce dari Pinduoduo yang cross border langsung dari manufaktur di Cina ke rumah-rumah kita di gang-gang ini ya. Yang kabarnya bisa merusak industri consumer goods dalam negeri. Saya rasa produk lokal dengan ragam kreativitasnya ini nggak kalah keren sih sebenarnya dengan produk impor ya. Bahkan ada aja brand lokal yang namanya cukup besar di telinga kita. Nah, saya menilai di saat beberapa produk lokal lainnya tergerus produk impor, beberapa kategori produk lokal ini kayaknya bisa melawan badai gitu, badai impor ya. Bahkan saya bilang tulang punggung ya dari produk lokal ini ada di segmentasi atau niche ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa ya, kita update dulu 3 berita seputar e-commerce. Yang pertama datang dari The Fed ya, yang menurunkan suku bunga sebesar 50 basis points. Wah, ini catatan bagus ya. Jadi mungkin bukan kapasitas saya untuk menjelaskan ya hal yang sifatnya makroekonomi seperti ini, tapi at least lah sedikit paham cara berpikirnya. Jadi dalam beberapa tahun belakangan ini, The Fed ya di US itu menaikkan suku bunga sampai kurang lebih atau hampir 5%. Dalam rentang tahun 2022 sampai 2023. Itu duit investor ya yang mungkin harusnya ini mungkin ya bisa diputar ke negara-negara berkembang atau dalam hal ini startup gitu ya, pada ketahan karena ya mata uang negara lain pasti lebih lemah dan dolar pasti menguat, kan lebih stabil gitu ya. Dan dampaknya itu adalah inflasi. Apa-apa mahal, akhirnya ekonomi ya stuck gitu ya, kayak ekonomi itu jalan di tempat. Nah, tahun 2024 ini prediksinya emang bakal turun sebenarnya, tapi pengamat bilang paling cuma sedikit, cuma paling 25 basis points gitu ya. Nah, ini cukup signifikan, yaitu sampai 50 basis points. Ini katanya lebih tinggi dari hitungan para pengamat ekonomi. Kebijakan ini diambil sama The Fed karena katanya pengangguran di US makin tinggi dan inflasinya udah mulai stabil. Ya, ini sama sekali bukan bahasan yang bisa dipahami oleh orang awam deh. Saya juga kadang masih ngawang-ngawang yang ngomongin ini. Tapi menurut saya ini bisa jadi catatan penting. Harapannya penurunan suku bunga ini bisa jadi stimulus lah, biar duit-duit itu bisa keluar gitu ya, bisa muter. Oke. Berita kedua datang dari Tupperware ya, yang mengajukan kebangkrutan. Ini brand legend banget ya. Sama kayak orang Indonesia kalau ngeliat motor itu dibilang Honda. Nah, ini sama ya. Apapun yang bentuknya tempat makan plastik atau tempat minum plastik, pasti kita bilang Tupperware gitu ya. Dulu saya pernah tutup Tupperware itu hilang pas di sekolah, apa patah gitu ya. Terus disidang sama ibu, wah panjang urusan. Sekarang bangkrut. Dan meninggalkan hutang nih kalau dari beritanya 1 sampai 10 miliar dolar, atau kalau saya rupiahin dengan kurs saat ini mungkin sekitar 150-an triliun. Gila juga ya. Katanya karena kondisi makroekonomi yang menantang. Atau mungkin kalah saing dengan produk lain kali ya. Kan ada Lock and Lock ya, atau tempat makan standar Shopee, yaitu Essensio. Ayo ngaku siapa yang tempat makan Essensio ya, pasti belinya di Shopee tuh, nggak jauh-jauh. Berita ketiga datang dari YouTube yang meluncurkan fitur YouTube Shopping. Seru ya. Jadi live di YouTube juga bisa sambil jualan. Jadi kayak di marketplace lain. Walaupun kerjasamanya bersama dengan Shopee Affiliate. Ini masalah Google dari dulu deh. Google itu nggak punya e-commerce yang solid gitu. Di US aja yang bikin Google Home itu kalah dengan Amazon Echo ya atau Alexa itu adalah belanjanya. Kalau Amazon Echo kan terhubung langsung ke Amazon. Ya iyalah masa Amazon nggak terhubung ke Amazon gitu ya. Nah, kalau Google Home itu terhubungnya ke Walmart. Ya jadi nggak langsung ada yang e-commerce yang solid gitu punya dari Google. Di YouTube Shopping pun juga akhirnya harus kerjasama ya, berafiliasi dengan Shopee. Tapi keren sih YouTube ya, ngikutin arusnya, mantap.
Sebenarnya ya ini dari dulu emang udah ada YouTube Shopping, tapi kan nggak terhubung atau nggak terintegrasi secara langsung. Apalagi kalau live gitu. Nah ini sekarang udah terintegrasi dengan seksama gitu, itu keren banget sih. Di Asia Tenggara baru launch di Indonesia, baru nanti ke Vietnam dan di Thailand. Nah jadi Asia Tenggara ini emang secara ekonomi itu besar banget. Nah sesuai dengan bahasa kita hari ini, dengerin terus ya sampai selesai episode ini. Oke, mungkin itu aja 3 berita terupdate seputar e-commerce. Sekarang kita lanjut ke topik utama podcast ini. Jadi setelah episode 36 kemarin ya yang bahas tentang strategi akuisisi pelanggan dari brand lokal, saya jadi penasaran sebetulnya kemana ya arah produk-produk lokal ini. Maksudnya lebih ke segmentasi mana sih dari produk lokal ini yang niche-nya itu bisa bertahan melawan badai produk impor. Kalau saya bisa rangkum, mungkin ada 3 segmentasi, yaitu fashion and apparel, F&B atau food and beverage, dan beauty and care. Ini pasti bakal banyak kontroversi. Will fashion kan banyak kan juga impor. Iya bener juga sih, nggak salah. Tapi beberapa produk lokal ini justru bisa tumbuh dari niche yang lebih spesifik lagi. Jadi fashion itu nggak asal fashion aja, nggak asal baju aja gitu. Kita bisa zoom in, kita lebih dalemin lagi, lebih segmented lagi. Misalnya kita sebut aja fashion dan apparel untuk adventure. Udah banyak kan yang muncul di kepala kita tuh. Misalnya Eiger. Ya, kita tahu harganya mungkin menengah, ya kualitasnya juga nggak kalah bagus sama yang impor, bahkan mereka bisa survive dan bahkan bisa growth. Atau fashion untuk baju muslim wanita yang formal, ya yang classy. Apa coba? Kayaknya ada beberapa sih di kepala saya ini, tapi yang kayaknya cukup mencuri perhatian itu adalah button scarves ya. Itu termasuk kan ya? Ekspansi bisnisnya luar biasa dan mereka tahu betul kebutuhan baju muslim di fashion. Bisa kita breakdown lagi, ada khusus buat pria juga, nanti kita bahas ya. Nah, kalau segmentasi F&B atau food and beverage ini juga menarik. Cukup bisa tahan dari badai impor, misalnya kopi. Kopi-kopi lokal ini sebetulnya jadi komoditas yang cukup tahan serangan impor. Tapi kan itu hulu ya, hilirnya ya cafe, ini harus di-maintain. Seru ya F&B ya. Terus ada satu lagi yaitu beauty and care. Jadi seperti skincare, make up, dan segala macamnya, yang menurut saya ini juga kualitasnya bagus, mendunia dan tentunya lokal banget. Ya ada benernya juga gitu, ada yang impor juga, tapi ya lokal ini udah kayaknya top of mind dan nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah sebelum kita masuk lebih jauh tentang 3 segmentasi produk tadi dan apa keterkaitannya dengan e-commerce, karena ini conversation, kita buka dengan kenapa sih topik ini harus dibahas gitu ya. Jadi kita mulai gini, ini saya coba kasih sudut pandang yang lebih luas ke teman-teman pendengar conversation ya. Kalau dibilang Indonesia adalah negara besar, itu pada setuju nggak? Oke, anggaplah mayoritas setuju gitu ya. Kalau saya tanya, yang besar apanya? Mungkin yang muncul di kepala kita, negara kita kan paling gede Will, se-Asia Tenggara. Iya oke. Dari struktur geografi memang paling luas gitu ya. Tapi kalau apakah itu tolak ukur ya untuk besar atau tidaknya satu negara? Coba kita ke negara yang secara geografi mungkin lebih kecil luas areanya, yaitu Singapura. Kalau ditanya, lebih besar mana? Singapura atau Indonesia? Ya saya rasa pada masih konsisten jauh Indonesia ya. Karena memang besar sekali negara ini. Tapi apanya? Nah ini yang perlu dijadikan highlight sebenarnya. Yang jadi tolak ukur besar atau tidaknya suatu negara bukan cuma dilihat dari sudut pandang geografis. Negara ini adalah negara besar, tapi yang besar adalah pasarnya, aka market. Saya ulangi ya, negara Indonesia ini adalah negara besar, tapi yang besar apanya? Yaitu pasarnya atau marketnya. Bayangin aja ya, ada satu kelompok masyarakat yang konsumtif dengan daya beli yang cukup tinggi di antara negara lain dengan jumlah yang banyak. Kelas menengahnya Indonesia itu segambreng. Potensial banget ya, ya iyalah. Terus kalau ditanya besar, ya besar. Apanya? As a market, that's it. Gitu. Akhirnya apa? Ya kalau saya menggunakan metafor ya, Indonesia ini jadi seperti kue bolu atau nasi tumpeng gitu. Semua industri, khususnya dari negara lain, melihat Indonesia ini seperti kue. Yang sebagai pebisnis, mereka juga harus dapat bagian. Udah segitu aja gitu. Itu cuma jadi kue aja yang diperebutkan gitu ya. Diambil duitnya, ditukar dengan barang yang konsumtif. Nah kira-kira siapa yang paling dekat dan potensial mengambil semua potongan kue? Ya kita nggak usah naif lah ya, sebut aja China gitu. Kenapa China? Karena Amerika juga sedang menghadapi masalah yang sama. Perang dagang US-China tuh luar biasa. Produk China itu melalui beberapa saluran pemasaran dan distribusinya juga udah masuk ke US. Dan perang ya dengan manufaktur lokal di sana. Temu, ini balik lagi ke Temu lagi deh. Itu di US laris banget. Jadi salah satu aplikasi yang paling banyak di-download di US. Itu di US. Di Indonesia gimana? Sebelum Temu masuk aja, beberapa produk manufaktur udah mulai susah bersaing dengan produk impor dari China. Apalagi Temu masuk dengan notabene B2C gitu ya. Itu lebih kacau gitu ya. Ini sebentar ya, saya ngatur nafas dulu, agak emosi soalnya.
Oke, itu baru produk dari China, belum produk dari brand Amerika ya, dengan pabrik yang ada di Vietnam. Asli, sulit loh bertahan menggenggam ya serpihan kue di antara banyak perusahaan besar yang lagi ganti-gantian mencaplok kue sebesar Indonesia ini. Nah, kemudian saya lihat, 3 kategori produk ini sepertinya punya agilitas yang baik dan mungkin bisa menjadi, mungkin saya sebut ya sebagai tulang punggung dari industri produk lokal, yaitu fashion, F&B, dan beauty and care. Oke, sekarang pelan-pelan kita masuk ke 3 produk tadi. Yang pertama yaitu fashion. Ini masih sangat kontroversi. Will, kenapa fashion lu? Gila kali. Itu lihat baju impor segambreng gitu ya. Ya mungkin teman-teman pikir itu ternyata abang aja sampai sepi gitu karena produk impor gitu. Iya tahu ya, apalagi thrifting ya, itu kacau sih. Nah, seperti yang saya katakan di awal, fashion ini kategorinya luas banget. Kita perlu breakdown menjadi fragmen yang lebih kecil atau lebih niche. Seperti yang tadi saya contohkan di awal ya, kategorinya fashion. Kemudian niche-nya adventure apparel. Siapa brand yang paling diingat? Haiger. Dari tasnya ada backpack, tote bag, waist bag, dan macam-macam perlengkapan adventure. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki mau pakai Haiger semua pun bisa gitu ya. Dari kupluk, topi rimba, sampai sepatunya pun ada semua di Haiger dengan kualitas atau dengan durabilitas adventure gitu. Standarnya standar adventure. Ya, di beberapa kesempatan memang manajemen dari Haiger bilang nggak semua produk mereka sih diproduksi sendiri gitu ya. Kalau nggak salah contohnya itu jam tangan. Tapi meski impor, mereka tetap concern ke kualitas, jadi tetap dikurasi juga. Gitu. Nah, kalau ke fashion feminin juga sama. Kalau sekedar jilbab atau baju muslim, mungkin banyak banget ya. Tapi yang betul-betul niche atau menyasar segmen pasar yang tepat, ini mungkin saya ambil contoh button scarves. Dari beberapa sumber ya, jilbab atau apalah jenisnya itu dari button scarf itu jadi baju standar kantor, khususnya di pemerintahan. Ibaratnya mungkin ya, ini mungkin ya. Kalau kerja di SCBD ya mungkin bajunya H&M atau Uniqlo gitu ya. Nah, kalau di instansi formal, apalagi di pemerintahan gitu ya, itu ya ikonnya ya button scarves gitu. Itu seperti manifestasi kesuksesan. Karena emang harganya juga ternyata luar biasa loh. Kualitas bahannya juga bagus ya. Ya oke sih, nggak ngerti-ngerti amat masalah fashion perempuan, tapi kalau dilihat dari motifnya yang ada di fotonya ya di websitenya tuh bagus banget ya, luxe banget gitu. Button scarf juga sama kayak Haiger. Dari ujung rambut perempuan sampai ujung kaki itu bisa ke cover semua sama produknya mereka. Tentunya dengan sentuhan pakaian muslim yang tetap elegan dan classy. Itu tadi brand fashion yang mungkin secara harfiah ya baju gitu, atau pakaian atau daily wear, holistic gitu ya. Ada yang mungkin cuma ngambil beberapa bagiannya aja, misalkan sepatu. Nah, sepatu lokal ini menurut saya udah gila banget, keren. Nggak kalah sama sepatu-sepatu branded, overpriced ya, yang lainnya itu ya. Dari kecocokan dengan outfit, semua model udah ada. Dari yang sporty, boots, vulkanisir ya, atau vulcanized juga ada. Sampai sekarang mulai banyak brand lokal yang garap sepatu lari. Wah, itu keren banget. Harganya mungkin cuma sepertiga ya dari harga produk-produk yang branded itu, dan mungkin dengan kenyamanan yang sama. Teman-teman bisa follow dan ikutin sosial medianya Dr. Tirta ya, masalah sepatu lokalan gini itu beliau dokter udah expert banget masalah persepatuan lokal ya. Jadi setelah saya ngikutin beliau pun juga baru terbuka gitu, wah ternyata produk sepatu lokal ini gila juga ya, keren-keren banget. Bahkan gak kalah sama Haiger dan Button Scarf gitu yang sudah mendunia. Beberapa brand sepatu itu juga mendunia juga, ini khusus sepatu doang padahal. Kayak misalkan boots itu dari Sagara Boots, itu gila banget. Terus ada juga Nah Project, itu juga cukup viral waktu itu ya. Itu spesifik sepatu doang. Ada juga yang ngambil pasarnya tas doang, misalkan tote bag. Ada juga yang ngambil jaket doang, dan banyak lagi. Fashion lokal ini harusnya nggak kalah sih ya dengan produk-produk impor ya. Apalagi kalau mereka semua punya model bisnis dan target market yang solid banget. Udah nggak perlu lagi lewat marketplace gitu. Tinggal buat toko online aja, itu saya jamin toko online-nya kalau nge-like aja pasti ada yang beli gitu. Karena udah solid banget gitu brandnya. Itu tadi ngebahas tentang brand fashion yang kayaknya cukup bisa tahan dari tsunami impor ya. Sekarang kita ke kategori produk kedua, yaitu F&B. Food and beverages ini kalau kita ngomongin kayaknya nggak perlu panjang lebar ya. Kita mungkin semua tahu kalau dari hilirnya ini sudah aman ya. Kayak resto, cafe gitu udah pasti bisa tahan lah dari badai impor. Agak sulit buat brand luar masuk ke Indonesia, buka resto gitu. Itu tricky banget. Kayak pakai skema franchise gitu kan, itu penuh tantangan sekali. Kalah agility-nya dengan UMKM yang udah paling jago lah produksi makanan, nggak usah ditanya gitu ya. Juga ya ini secara psikologi menurut saya. Kalau untuk fashion dari luar ini mungkin orang masih berani gitu untuk pakai. Tapi kalau untuk makanan kayaknya agak sulit gitu ya. Orang mungkin punya sentimen terhadap negara-negara tertentu, khususnya untuk makanan. Nanti muncul pertanyaan nih, ini halal apa enggak, bagaimana proses pemrosesan makanannya dan segala macam gitu ya. Pokoknya kalau hilir ini saya rasa nggak ada masalah.
Masalahnya yang bisa diserap produk impor ini adalah dari hulunya, dari ujung produksinya gitu. Seperti misalnya bahan baku. Misalnya sayurannya atau buahnya yang impor mungkin dari China ya, karena mungkin lebih murah dan lebih bagus. Sedangkan bahan baku dari lokal itu lebih mahal dan sebagainya. Bawangnya, bawang putih atau bawang merahnya itu juga ada yang impor dari Cina loh. Itu asli gila banget. Tantangannya paling di situ. Tinggal bagaimana ekosistem ini dijaga dari hulu sampai hilirnya. Semuanya menggunakan produk lokal secara komprehensif. Contoh misalnya kedai kopi. Wah, ini contoh paling solid, enak banget. Ada Foray Coffee misalnya, yang diambil dari petani kopi di Indonesia, terus disajikan sampai ke tangan kita pakai sentuhan teknologi. Itu keren banget. Menyeluruh pakai produk lokal. Yang paling mungkin mesinnya ya impor ya. It's okay lah, itu kan alat produksi, which is acceptable lah. F&B ini jadi sektor yang cukup menopang ekonomi Indonesia dan mungkin cukup tahan dari badai impor. Oke, makanan udah, fashion udah. Sekarang kita ke men care atau women care atau beauty, ya beauty and care. Nah, kategori produk yang satu ini sebetulnya juga nggak bisa dibilang aman-aman aja dari gempuran produk impor gitu, karena nggak sedikit juga kok brand-brand asing yang masuk untuk mencoba mengambil pangsa pasar beauty and care. Brand-brand impor itu bisa kerjasama dengan influencer ya untuk dipromosikan. Nah, tapi brand lokal ini menurut saya nggak kalah bagus kualitasnya tanpa harus banyak gimmick marketing gitu. Misalnya ya, ini dari sudut pandang saya sebagai cowok gitu ya, kita kenal KAF ya, KAHF untuk produk men care. Ya preferensi pribadi sih, saya cocok dengan produknya KAF gitu ya. Mungkin boleh komen juga teman-teman yang ternyata juga KAF bro ya. KAF itu manufaktur lokal dari Paragon yang juga produksi make up ya, make upnya mungkin selama ini kita pikir ini kayaknya saya kira sih brand luar negeri gitu, ternyata asli dari lokal ya, asli punyanya dari Paragon gitu. Mungkin saya nggak bisa bicara banyak terkait hal ini karena mungkin agak blurry ya buat saya terkait human beauty. Tapi kita lihat juga banyak skincare, bahkan hair care juga menggunakan bahan baku produk lokal dan dibuat dalam lingkup pabrik di Indonesia. Itu keren banget. Nah, sama satu lagi yaitu parfum. Wah, ini juga lokalan gak kalah gila ya. Mungkin teman-teman tahu brand parfum lokal yang wanginya mewah banget. Contoh contoh dari sudut pandang pria yaitu HMNS ya atau Humans. Itu asli enak banget. Banyak juga selain Humans yang ada juga brand lokal itu yang bagus-bagus. Optimis saya produk lokal dengan kualitas yang semakin baik dan menyentuh begini pasti bisa menggeser dominasi produk impor. Oke, itu tadi 3 kategori produk yang menurut saya saat ini jadi tulang punggung produk lokal di tengah gempuran produk impor. Ya, mungkin udah di ujung podcast, udah di ujung episode, saya tuh benar-benar khawatir dengan masuknya Temu ya ke Indonesia. Apalagi masyarakat kita ini mungkin kebanyakan belum cukup dewasa ya dalam tanda kutip dalam menyikapi promo. Maksudnya gini, seperti agak sulit gitu untuk loyal dengan satu brand atau produk. As long as itu murah dan looks interesting, pasti check out gitu tuh nggak bisa gitu ya. Makanya pasca selesai masa bakar duit, ya, para startup itu struggle untuk menjaga retensi customer. Karena kalau nggak ada promo itu geser semua customer, bubar semua ya. Menurut saya ini juga faktor permasalahan konsumennya yang bener-bener literally konsumen gitu. Carinya yang paling murah pokoknya. Kadang gini ya, kalau kita udah cocok banget sama brand tertentu, itu biasanya kalau dia naik harga aja masih bisa kita toleransi gitu, kayak oh it's okay lah, nggak apa-apa, saya juga suka sama produknya gitu ya. Nah, konsep ini yang kayaknya belum ada di konsumen Indonesia gitu. Misalkan, wah mahal nih, pindah gitu ya. Jangan ya dek ya. Terus ini pebisnis atau pedagang yang lain gimana Will? Supaya bisa survive dari gempuran produk impor. Iya sih ya, dari tadi sampelnya gede-gede mulu ya, besar-besar terus brandnya gitu ya. Kuncinya gini teman-teman, fokus ke segmentasi tertentu yang punya value yang kuat. Perasaan udah banyak yang ngomongin value deh. Kayak misalkan Eiger sama Button Scarf tadi yang saya contohin di atas, itu dia punya value dan menyasar segmentasi yang tepat, yaitu adventure apparel yang classy dan luxury muslim wear gitu. Humans sama KAF juga sama, dia menyasar parfum dengan range tertentu. Misalkan kalau impor itu bisa sampai 2 juta atau 3 jutaan. Terus parfum yang refill itu 100 ribuan. Nah, kita siapin aja yang premium, tapi harganya di 300-an gitu, masuk gitu kan. Jadi kalau teman-teman saat ini punya bisnis yang mungkin agak stuck gitu ya, atau masuk ke fase plateau gitu, fasenya coba mulai pivot ke market yang lebih segmented dan fokus di sana. Jangan semua digarap. Ya jangan semuanya terlalu luas, cukup ambil segmentednya aja. Kayak misalkan tadi fashion apparel, ngambil sepatunya aja boleh, ngambil tasnya aja boleh, kaos kakinya aja pun boleh gitu ya. Oke, sekarang kita udah di ujung episode. Saya coba bikin kesimpulan. Yang pertama yaitu Indonesia adalah pasar yang besar sekali dengan konsumen kelas menengah yang banyak dan konsumtif.
sehingga kita menjadi target industri bagi industri di luar negeri. Jadi sih bilang kita ini kayak kue bolu besar gitu ya, atau tumpeng yang diperebutkan oleh banyak brand di luar sana gitu. Ada 3 kategori brand-brand atau produk lokal yang sepertinya bisa tahan gitu dari gempuran impor ya, fashion, F&B, dan beauty and care. Dari fashion misalnya, kayak tadi ada brand dari Eiger, Button Scarves gitu untuk yang muslim wear, yang berhasil menguasai niche market tertentu. Kalau F&B mungkin sektor ini cukup tahan dari produk impor, terutama di sisi hilir ya seperti restoran dan kafe, walaupun hulunya yang masih perlu dijaga. Beauty and care, produk lokal seperti Kaf ya untuk men care atau parfum Humans juga mampu bersaing dengan kualitas yang cukup baik. Untuk pebisnis lain gimana Will? Dia fokus saja pada segmentasi tertentu yang memiliki value yang kuat untuk bersaing. Kalau perlu bahkan melakukan pivot ke market yang lebih tersegmentasi untuk bertahan dan berkembang. Gitu ya. Oke, itu aja episode hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe di Spotify, Noise, dan YouTube ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.